Thanks for join Global Tutorial Bernard Simamora, SSI, SIP, SH, MH, MM. Subscribe, like, and share. Selamat mengikuti. Pengantar ilmu hukum. Topik ke-36 dari 80 topik. Sumber hukum dalam arti material dan formil. Bagian ketiga. Traktat sebagai sumber hukum formal. Traktat atau treaty adalah perjanjian antar negara. Apabila perjanjian itu diadakan oleh dua negara, maka disebut traktat bilateral. Sedangkan apabila perjanjian itu diadakan oleh lebih dari dua negara, maka disebut traktat multilateral. Traktat multilateral terbagi atas dua. 1. Traktat bersifat terbuka. Adalah suatu perjanjian yang masih memungkinkan menerima peserta negara lain, walaupun traktat tersebut telah berlaku dan negara lain itu tidak ikut serta dalam pembentukannya. 2. Traktat bersifat tertutup. Adalah suatu perjanjian yang sudah tidak mungkin lagi diikuti oleh negara lain yang tidak ikut serta dalam pembentukannya. Traktat memuat hukum yang berlaku di wilayah masing-masing negara bersangkutan. Maka dari itu, untuk tata hukum nasional, traktat merupakan sumber hukum yang formil. Mohtar Kusumaatmadja berpendapat bahwa kesulitan yang ditemui dalam mempelajari perjanjian internasional disebabkan banyaknya istilah yang digunakan, seperti traktat, fakta, konvensi, piagam, charter, protokol, arrangement, accord, modus vivendi, covenant, dan sebagainya. Namun, secara yuridis semuanya merupakan perjanjian internasional. Proses pembuatan traktat menurut pendapat klasik, yaitu 1. Tahap penetapan, sluiting. Penetapan isi perjanjian oleh para wakil negara peserta perjanjian dalam suatu konferensi internasional. Tahap ini biasanya menghasilkan suatu konsep traktat. 2. Tahap persetujuan. Persetujuan isi perjanjian oleh Badan Perwakilan Rakyat masing-masing sebelum disahkan atau diratifikasi oleh pemerintah negara tersebut. 3. Tahap ratifikasi. Tahap di mana konsep yang telah disetujui oleh Badan Perwakilan Rakyat kemudian disahkan oleh pemerintah dalam bentuk peraturan perundang-undangan yang mengikat. Pada tahap ini traktat dianggap telah berlaku, dan sejak tahap ini isi perjanjian menjadi bagian dari hukum positif negara yang bersangkutan. 4. Tahap pelantikan atau pengumuman. Afkondiging. Tahap terjadinya tukar-menukar piagam perjanjian di antara negara-negara peserta sebagai tanda penerimaan isi perjanjian oleh semua pihak dan diundangkan dalam lembaran negara, walaupun pengundangan ini bukan merupakan syarat mutlak bagi berlaku tidaknya suatu traktat. Menurut Mohtar Kusumaatmadja dalam membuat perjanjian internasional dikenal 3 tahap, yaitu 1. Tahap perundingan atau negosiasion. Tahap di mana para pihak merundingkan isi perjanjian yang akan dibuat. 2. Tahap penandatanganan atau signature. Tahap berlakunya suatu traktat, sebab traktat tersebut dianggap telah mempunyai kekuatan berlaku. 3. Tahap pengesahan atau ratification. Tahap di mana setiap negara peserta perjanjian telah mengikatkan diri terhadap isi perjanjian tersebut, atau consent to be bound. Menurut Konvensi Wina 1968, pembentukan suatu perjanjian internasional diwajibkan melalui tahap-tahap berikut. 1. Full powers. Tahap awal, di mana dalam tahap ini dibuktikan apakah para wakil negara peserta perjanjian memiliki kewenangan mewakili negaranya atau tidak. 2. Adoption. Para wakil negara peserta perjanjian menyetujui isi perjanjian setelah melewati proses negosiasi. 3. Authentication. Masing-masing wakil negara peserta memeriksa apakah teks perjanjian sesuai dengan isi perjanjian yang telah disepakati atau tidak. 4. Consent to be bound. Para peserta perjanjian menyatakan tunduk dan terikat pada isi perjanjian dan akan melaksanakan perjanjian tersebut dengan itikat baik, disebut juga pacta sunt servanda. Utrecht mengemukakan bahwa mengikatnya traktat pada umumnya didasarkan atas 2 asas, yaitu 1. Asas pacta sunt servanda. 2. Asas primat hukum internasional. Yang dapat mengadakan suatu traktat adalah subjek hukum internasional. 1. Negara. 2. Tahta Suci Vatikan. 3. Palang Merah Internasional, ICRC. 4. Organisasi internasional, itu, ILO, WHO, IBRD, UNESCO, IMF, FAO. 5. Individu. 6. Pemberontak dan para pihak dalam sengketa, belligerent. Jurisprudensi sebagai sumber hukum formal. Jurisprudensi atau case law, judgment law. Istilah jurisprudensi berasal dari bahasa Latin, yaitu dari kata jurisprudentia yang berarti pengetahuan hukum.
Kata jurisprudensi sebagai istilah teknis peradilan sama artinya dengan kata jurisprudens dalam bahasa Belanda dan jurisprudens dalam bahasa Perancis, yaitu peradilan tetap atau hukum peradilan. Sedangkan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia kata jurisprudensi diartikan, ajaran hukum melalui peradilan dan himpunan putusan hakim. Di Jerman istilah jurisprudensi dikenal sebagai Überlieferung, sedangkan istilah jurispruden berarti ilmu hukum dalam arti sempit atau aliran hukum. Subekti mengemukakan bahwa jurisprudensi adalah putusan hakim atau pengadilan yang tetap dan dibenarkan oleh Mahkamah Agung sebagai pengadilan kasasi atau putusan Mahkamah Agung sendiri yang sudah tetap. Menurut Sudikno Mertokusumo, jurisprudensi adalah pelaksanaan hukum dalam hal konkret terjadi tuntutan hak yang dijalankan oleh suatu badan yang berdiri sendiri dan diadakan oleh negara serta bebas dari pengaruh apa dan siapapun dengan cara memberikan putusan yang bersifat mengikat dan berwibawa. Singkatnya, jurisprudensi adalah putusan pengadilan. Suatu putusan hakim dapat disebut jurisprudensi apabila putusan itu sekurang-kurangnya memiliki 5 unsur pokok, yaitu, 1. Keputusan atas sesuatu peristiwa. Apa hukumnya? Apabila belum jelas pengaturan perundang-undangan. 2. Keputusan tersebut harus sudah merupakan keputusan tetap. 3. Telah berulang kali diputus dengan keputusan yang sama dalam kasus yang sama. 4. Memenuhi rasa keadilan. 5. Keputusan itu dibenarkan oleh Mahkamah Agung. Jurisprudensi merupakan sarana paling efektif untuk mengidentifikasi sistem hukum, karena putusan pengadilan sendiri merupakan hasil dari formulasi kaidah hukum. Dalam memutuskan kasus, hakim harus memberikan argumentasi hukum yang menjustifikasi putusannya. Jurisprudensi sebagai kaidah hukum bersifat konkret. Jurisprudensi berfungsi untuk menegakkan kaidah-kaidah hukum abstrak ketika apa yang seharusnya sesuai dengan kaidah-kaidah tersebut tidak terjadi. Jurisprudensi merupakan salah satu sumber hukum paling penting dalam sistem hukum di samping peraturan perundang-undangan. Dari sudut teori hukum, putusan pengadilan sangatlah penting karena hakim sesuai dengan kewenangannya memiliki apa yang disebut rule of recognition. Rule of recognition merupakan konsep yang dikemukakan oleh Hart, di mana kaidah yang menetapkan perilaku mana yang dalam masyarakat hukum tertentu harus dipatuhi. Hakim mungkin menerapkan kaidah yang oleh umum tidak dipandang sebagai kaidah hukum tetapi ketika hakim menerapkan kaidah tersebut maka karena kewenangannya kaidah tersebut menjadi kaidah umum. Jurisprudensi menjadi sumber hukum yang mempunyai kekuatan hukum tetap. Dalam artian, jurisprudensi ini telah mencipta hukum, tanpa memperhatikan apakah putusan pengadilan itu diikuti atau tidak oleh hakim selanjutnya dalam perkara yang sama. Terdapat 2 asas yang dianut dalam setiap jurisprudensi, yaitu, 1. Asas preseden. Asas preseden atau dapat juga disebut sebagai stare decisis. Pada dasarnya seorang hakim dalam memutus perkara harus berdasar kepada prinsip hukum yang sudah ada di dalam putusan hakim lain dari perkara sejenis sebelumnya. Asas preseden ini dianut di negara Anglo-Saxon atau negara common law yakni Amerika Serikat, Inggris dan Afrika Selatan. 2. Asas bebas. Asas bebas, dalam hal tidak ada putusan hakim dari perkara atau putusan hakim yang telah ada sebelumnya dianggap tidak sesuai lagi dengan perkembangan zaman, maka hakim dapat menetapkan putusan baru berdasarkan nilai-nilai keadilan, kebenaran dan akal sehat, atau common sense, yang dimilikinya. Asas ini dianut di negara-negara Eropa kontinental atau civil law seperti Belanda, Prancis dan Indonesia. Kedua asas tersebut dianut dan dikenal di Indonesia. Asas preseden dapat dijumpai dalam suasana peradilan hukum adat sedangkan asas bebas dapat dijumpai dan diberlakukan dalam suasana peradilan barat. Apabila suatu putusan hakim menjadi dasar putusan hakim lain, maka putusan yang pertama menjadi sumber hukum. Putusan hakim semacam itu menjadi hukum jurisprudensi atau hukum hakim. Alasan penyebab hakim mengikuti putusan hakim lain yaitu, 1. Sebab psikologis. Seorang hakim mempunyai kekuasaan, terutama apabila putusan itu dibuat oleh pengadilan tinggi atau Mahkamah Agung. 2. Sebab praktis. Seorang hakim pengadilan negeri secara logis akan mengikuti putusan yang dibuat oleh hakim yang lebih tinggi kedudukannya, pengadilan tinggi atau Mahkamah Agung. Bagi pihak yang tidak menerima putusan tersebut akan meminta perkaranya dibawa ke tingkat yang kedudukannya lebih tinggi, misalnya mengajukan banding ke pengadilan tinggi. 3. Sebab keyakinan. Hakim pemutus setuju dengan putusan hakim yang terdahulu. John Austin, dikutip oleh Lili Rasjidi, menggolongkan jurisprudensi melalui pendekatan analitis atau analytical approach sebagai berikut. 1. Expositoral jurisprudence,
yaitu mengkaji hukum sebagaimana adanya, as it is. 2. Censorial jurisprudence, mengkaji hukum sebagaimana seharusnya, as it right to be. Salmon dan Holland melalui pendekatan teoritis dan filosofis menggolongkan jurisprudensi sebagai berikut. 1. Analytical jurisprudence, analisis dari prinsip-prinsip utama hukum tanpa memperhatikan aspek historis maupun aspek etisnya. 2. Historical jurisprudence, studi tentang perkembangan konsep hukum yang fundamental. 3. Ethical jurisprudence, studi mengenai kegunaan dan tujuan yang harus dicapai oleh hukum. Patton juga mengemukakan tentang adanya 3 golongan jurisprudensi sebagai berikut. 1. Pure science of law. Mengonsentrasikan penyelidikannya pada teori-teori hukum yang bersifat abstrak, yaitu berusaha untuk menemukan elemen-elemen dari ilmu hukum murni berupa faktor-faktor yang diakui kebenarannya secara universal, terlepas dari preferensi, pandangan yang etis dan sosiologis. 2. Functional jurisprudence. Menganggap pandangan ini pandangan yang terbatas dikaitkan dengan kehadiran hukum itu, sesungguhnya berfungsi untuk menyelesaikan berbagai masalah sosial. 3. Theological jurisprudence. Menganggap lingkup penyelidikan jurisprudensi bahwa hukum itu merupakan produk dari pemikiran manusia yang berkaitan erat dengan tujuannya. Dalam sistem peradilan di Indonesia, sumber hukum yang paling utama adalah undang-undang. Apabila masalah yang disengketakan terdapat ketentuannya dalam hukum positif atau dalam kodifikasi perundang-undangan, penyelesaian sengketa mesti tunduk kepada ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Dalam hal yang demikian, hakim tidak boleh mengambil putusan yang menyimpang dan bertentangan, atau kontrari, dengan ketentuan undang-undang tersebut sesuai dengan asas ketentuan undang-undang harus diutamakan dan diunggulkan, disebut juga statute law must prevail, dari ketentuan hukum yang lain. Namun, jika tidak ada suatu undang-undang yang mengatur, maka hakim dengan kewenangannya dapat menggali hukum, rechtsfinding, dan memutus sesuai dengan hati nurani berdasarkan nilai-nilai keadilan. Seorang hakim dalam menemukan hukumnya diperbolehkan untuk bercermin pada jurisprudensi dan pendapat para ahli hukum terkenal, atau doktrin. Menurut Wiryono Projodikoro, dalam menemukan hukum tidak berarti bahwa seorang hakim menciptakan hukum. Menurut beliau seorang hakim hanya merumuskan hukum. Sebagai sumber hukum, jurisprudensi mempunyai arti dan kedudukan yang penting, karena dapat dijadikan sumber atau acuan dalam 1. Pembentukan undang-undang. 2. Mengambil putusan terhadap masalah yang sama oleh hakim lainnya terhadap hal-hal yang belum diatur atau belum ditemukan hukumnya. 3. Mengembangkan ilmu hukum melalui putusan-putusan peradilan. Kewenangan tersebut diatur dalam Pasal 5 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman yang berbunyi, hakim wajib menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat. Selain berkedudukan sebagai sumber hukum, maka dengan melihat peranan jurisprudensi dalam dunia peradilan tersebut, dapatlah dikatakan bahwa jurisprudensi pada hakikatnya mempunyai berbagai fungsi yaitu 1. Dengan adanya putusan-putusan yang sama dalam kasus yang serupa, maka dapat ditegakkan adanya standar hukum yang sama, dalam hal undang-undang tidak mengatur atau belum mengatur pemecahan kasus yang bersangkutan. 2. Dengan adanya standar hukum yang sama itu, maka dapat diciptakan rasa kepastian hukum di masyarakat. 3. Dengan diciptakannya rasa kepastian hukum dan kesamaan hukum terhadap kasus yang sama, maka putusan hakim akan bersifat dapat diperkirakan, predictable, dan ada transparansi. 4. Dengan adanya standar hukum, maka dapat dicegah kemungkinan-kemungkinan timbulnya disparitas dalam berbagai putusan hakim yang berbeda dalam perkara yang sama. Andai kata pun timbul perbedaan putusan antara hakim yang satu dengan yang lainnya dalam kasus yang sama, maka hal itu jangan sampai menimbulkan disparitas tetapi hanya bercorak sebagai variabel secara kasuistik, kasus demi kasus. Itulah materi topik ke-36 pengantar ilmu hukum. Channel ini akan sangat membantu masyarakat umum dan para mahasiswa di perguruan tinggi manapun di Indonesia. Subscribe dan like, agar Anda mendapatkan update tutorial lainnya. Bagikan juga link video ini, agar teman lain juga mendapatkan manfaat channel ini. Sampai jumpa.